Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Wirawan MKom ingin membuat pembahasan mengenai kisi-kisi teori UKK Uji Kompetensi Keahlian tahun pelajaran 2022-2023. Yang pertama, kita akan bahas apa itu routing terlebih dahulu. Routing adalah proses memindahkan paket data dari sumber satu ke sumber lainnya. Proses ini bisa terjadi untuk berbagai jenis network, mulai dari internet hingga telepon. Routing memiliki fitur utama, jadi tanpa perangkat maka kita tidak dapat berselancar di internet, karena router yang digunakan untuk proses routing ini akan memilih path atau jalur khusus paket data yang kita sebut dengan IP atau internet protokol, sehingga dapat mencapai tujuan yang kita arahkan atau destinasikan. Kemudian dilihat pada gambar ini, kita dapat melihat bahwa paket data berangkat dari komputer A ke komputer B melalui beberapa network, di mana router akan mencari jalur yang tadi saya sampaikan, path untuk routing yang paling cepat untuk penggunanya. Kemudian yang pembahasan kedua yaitu adalah mode-mode pada access point. Di sini saya menampilkan ada kurang lebih 5 mode. Yang pertama adalah router mode. Router mode ini dia berfokus pada penggunaannya terkait dengan dari jaringan kabel terus dipancarkan menjadi sinyal atau wireless atau non-wired gitu. Kemudian untuk yang kedua ada repeater, atau mode ini juga sering disebut dengan range extender mode, di mana bagian paling menariknya itu adalah tidak memerlukan kabel. Jadi dia itu ekstensi dari sinyal dipancarkan menjadi sinyal baru untuk jaringan lain. Jadi itu adalah mode dari range extender. Kemudian untuk client mode ini dia justru kebalikan dari si router mode tadi, di mana di client mode ini dia memanfaatkan sinyal untuk ditransaksikan ke bentuk kabel pada fisik lain yang terhubung gitu. Kemudian untuk yang keempat adalah access point mode. Nah, di sini itu ada kabel yang terutama terhubung ke jaringan dikoneksikan menjadi perangkat wireless gitu. Perbedaannya adalah kalau di access point ini dia langsung dari kabel jaringan ISP ke sinyal. Kemudian untuk perbedaannya dengan router mode tadi, dia ada satu perangkat lagi yang dihubungkan untuk bisa mengkoneksikan antara kabel satu atau Ethernet ini tadi ke perangkat router access point tadi. Kemudian kelima adalah WISP client router mode. Jadi di sini dia akan memanfaatkan si access point ini sebagai wireless router. Kemudian untuk pembahasan yang ketiga adalah packet loss. Jadi apa sih sebenarnya packet loss itu? Nah, di sini saya sampaikan bahwa packet loss adalah kondisi hilangnya data pada saat pengiriman dilakukan sehingga tidak dapat diterima seutuhnya di tempat tujuan. Jadi saya coba jelaskan ya. Barang apapun, atau saya analogikan deh, misalnya barang apapun yang dikirim melalui internet pertama-tama dibagi menjadi beberapa bagian dan kemudian dipasang kembali setelah mencapai tujuannya. Bayangkan aja deh, misalnya paket data itu seperti surat yang dikirim melalui layanan pos. Surat itu sebenarnya adalah data yang akan dikirim, tetapi harus memiliki informasi tambahan seperti nama pengirim dan alamat tujuan. Ini disebut dengan header, dan ini diperlukan agar paket data mencapai alamat yang dituju dengan benar. Selain itu, metadata lain yang digunakan untuk menyempurnakan transaksi data itu bisa dibaca oleh penerima. Namun pada kenyataannya paket data tidak selalu mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi kadang ada kemacetan data, ada kesalahan perangkat lunak atau peretasan yang tidak terduga. Jadi kadang kita sebut dengan packet loss. Oke, untuk pembahasan selanjutnya adalah kabel cross dan straight. Jadi dibedakan menjadi dua ini ya, di mana kabel cross berfungsi untuk menghubungkan dua perangkat yang sama, sedangkan kabel straight berfungsi sebagai penghubung dua perangkat yang berbeda. Susunannya itu juga beda. Jadi seperti yang sudah saya bahas pada video-video saya yang lalu, bahwa kabel straight itu umumnya digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. Misalnya, di mana kabel straight itu terdiri dari dua jenis, yaitu di mana kabel UTP terdiri dari dua jenis, yaitu satu straight yang digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. Kemudian untuk kabel cross itu dihubungkan untuk menghubungkan perangkat yang sama. Kemudian untuk perangkat-perangkat LAN itu ada kurang lebih seperti ini, ada komputer server, access point, kabel, komputer client,
NIC, hub, switch, router, modem, konektor, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Kemudian untuk perbedaan atau pembahasan selanjutnya adalah pada perbedaan koneksi ke internet menggunakan kabel dan tanpa kabel. Jadi fungsi dari wired and wireless itu sebenarnya hampir sama, yaitu sebagai media penghubung perangkat satu dengan perangkat yang lain. Yang menjadi perbedaannya adalah ketika wired digunakan untuk perangkat yang menggunakan kabel, sedangkan wireless tidak menggunakan kabel karena hanya menggunakan sensor yang ada di dalam alat yang digunakan atau biasa kita sebut dengan access point tadi. Jadi masing-masing ini memiliki kelebihan dan kekurangan gitu. Nah, kalau untuk kelebihan wired atau kabel, dia itu memiliki kecepatan pengirim yang lebih tinggi, jaringan stabil, kompatibel dengan berbagai alat elektronik, memiliki ketahanan terhadap petir, dan untuk kurangannya itu adalah memiliki instalasi yang cukup rumit. Karena bersifat lokal, maka wire tidak dapat diaplikasikan dengan komunikasi antar daerah ataupun luar kota. Kemudian untuk wireless, nah dia itu adalah versi yang kebalikan dari yang wire tadi, di mana wireless itu dapat digunakan dari kejauhan, jaringan yang digunakan dapat menembus penghalang, dapat membangun jaringan dengan cepat. Kemudian untuk kurangannya adalah tidak kompatibel dengan semua perangkat elektronik, jadi harus ada WLAN cardnya. Kemudian sinyalnya menjadi buruk saat cuaca sedang tidak baik. Pembahasan selanjutnya adalah topologi jaringan. Di sini saya menampilkan ada 6 topologi jaringan yang saya gunakan sebagai sampling, di mana yang pertama adalah topologi bus yang pertama kali digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer. Untuk bagiannya adalah satu garis lurus, dia di antara penghubung kabelnya itu dia terhubung ke masing-masing klien secara langsung. Kemudian ada topologi jaringan star yang digunakan untuk menghubungkan klien ke klien atau klien server dan sebagainya berbentuk bintang. Jadi di sini nodenya itu terpusat gitu. Nah, kemudian ada topologi jaringan ring yang berbentuk seperti cincin karena hanya terhubung atau tersambung dengan dua titik jaringan. Kemudian ada jaringan tree yang bentuknya itu seperti mengakar, yang tentu saja kalau kita lihat ya bentuknya seperti pohon gitu. Nah, kemudian untuk yang misalnya ada mesh dan lain sebagainya, ini hanya sebagai contoh aja untuk pembahasan singkat karena tidak mungkin saya bahas secara satu kesatuan di sini. Kemudian untuk mode transmisi data, nah di sini ada 3 mode, yaitu adalah simplex, ada half duplex dan full duplex. Di mana simplex ini adalah salah satu bentuk komunikasi yang dua belah pihak, di mana sinyalnya dikirim secara satu arah. Artinya apa? Metode transmisi ini berbeda dengan full duplex maupun yang lain karena mampu mengirim sinyal dan menerima sinyal secara sekaligus dalam satu waktu. Dan di sini dia hanya satu arah itu tadi. Jadi kalau dicontohkan adalah seperti televisi atau siaran radio. Kemudian ada yang half duplex. Jadi half duplex ini merupakan sebuah mode komunikasi di mana data dapat ditransmisikan atau diterima secara dua arah tapi tidak dapat secara bersamaan. Kalau contohnya itu adalah walkie-talkie, mungkin kalau teman-teman tahu. Contoh lain ada juga bisa hub gitu. Kemudian untuk yang full duplex, di mana dua pihak yang saling berkomunikasi akan mengirimkan informasi dan menerima informasi dalam waktu yang sama, dan umumnya membutuhkan dua jalur komunikasi. Nah, untuk contohnya adalah berupa switch. Selanjutnya adalah fungsi modem. Jadi modem itu beda dengan router ya. Nanti akan saya bahas lebih lanjut. Nah, di sini adalah didefinisikan bahwa modem berfungsi untuk mengubah sinyal analog ke sinyal digital sehingga kita bisa tersambung ke jaringan internet. Selain itu, modem juga berguna untuk melakukan pemeriksaan paket data dan komunikasi. Jadi, sederhananya modem itu berfungsi untuk menerima dan mengirim informasi melalui digital ke perangkat pribadi kita seperti laptop, komputer, hingga smartphone. Nah, perbedaannya adalah di modem dan router ini bahwa modem hanya dapat menghubungkan jaringan internet ke rumah secara luas, sedangkan router adalah kotak atau perangkat yang dapat menghubungkan semua perangkat kabel dan nirkabel menggunakan internet maupun tidak. Jadi perbedaannya itu adalah modem itu lebih ke digital, kemudian yang router itu hampir semua itu dapat diakomodasi oleh router untuk dihubungkan ke jaringan yang sama gitu. Selanjutnya, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bakal ditemui sama teman-teman karena ini adalah retorik ya, maksudnya
kita main psychological. Jadi kalau misalnya kita basicnya udah paham, kita bakal juga bisa memahami apa yang dimaksud sama soal ini sih gitu. Satu, contohnya adalah apa dampaknya jika teknologi kartu jaringan komputer masih menggunakan Ethernet, tetapi backbone internet telah mengadopsi teknologi fiber optik. Nah, jawabannya adalah jika bandwidth yang diberikan oleh fiber optik lebih besar dari kemampuan transfer bandwidth Ethernet, maka akan terjadi namanya bottleneck pada komputer tersebut, sehingga komputer tidak menggunakan bandwidth yang diberikan oleh fiber optik secara maksimal. Jadi dia hanya akan terpacu untuk kecepatan bandwidth yang terbatas sesuai dengan kemampuan dari bandwidth Ethernetnya, karena yang untuk fiber optiknya dia tidak maksimal. Nah, ada satu istilah yaitu adalah bottleneck yang mengacu ke komponen yang membatasi potensi perangkat kelas lain. Yang tadi dalam hal ini yang dibatasi adalah fiber optik. Jadi dia hanya sebatas kemampuan untuk menggunakan sebatas kecepatan Ethernet. Kemudian untuk membangun jaringan LAN, jadi random banget ya saya membahasnya tuh ya sesuai dengan ada di kisi-kisi. Untuk membangun jaringan LAN kita harus memastikan bahwa minimal terdapat 2 perangkat atau komputer yang terhubung. Hubungan ini dapat menggunakan sarana kabel wire atau nirkabel wireless. Kemudian yang kedua, terdapat pengguna dalam yang berinteraksi dengan pengguna lainnya maupun terhadap layanan dan penyedia layanan. Ketiga, terdapat data yang dipertukarkan di dalamnya. Yang keempat, terdapat pemakaian secara bersama-sama atau sharing terhadap perangkat keras hardware dan perangkat lunak software. Nah, di sini adalah pembahasannya. Mungkin teman-teman udah sering ditanya ya terkait perbedaannya apa sih dan sebagainya. Nah, untuk static routing akan memerlukan campur tangan dari administrator. Jadi kuncinya adalah itu, untuk mengubah jaringan, semua yang berkaitan dengan jaringan. Kemudian untuk dynamic routing dia akan menyelesaikan secara otomatis. Jadi otomatis itu bukan settingan sama orang lain ataupun dari mana itu enggak, tapi ada layanan yang namanya itu adalah DHCP dan sebagainya. Untuk perbedaan antara router statik sama dinamik kurang lebih tertampil di sini ya, nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian selanjutnya adalah pembahasan mengenai jika Anda telah selesai menginstalasi jaringan, langkah apa yang selanjutnya harus dilakukan untuk menguji perangkat jaringan. Di sini, 1. Memastikan layanan konfigurasi IP berhasil baik secara statik maupun dinamik. Kedua, menguji apakah jaringan berhasil terhubung ke internet yang dapat dibuktikan dengan browsing. Ketiga, menguji kecepatan. Keempat, mengatur bandwidth. Kelima, memastikan sinyal itu stabil. Keenam, apabila berupa wireless perlu mengukur jangkauan dari sinyal. Yang ketujuh adalah apabila berupa wire maka perlu memastikan kabel aman dari kemungkinan rusak secara fisik. Nah, pembahasan selanjutnya adalah mengenai analogi. Jadi ada suatu laboratorium komputer yang memiliki 24 unit PC yang terhubung dalam satu jaringan. Pada suatu saat, PC laboratorium bertambah 12 unit menjadi 36 unit karena tadi 12 tambah 24. Sebagai teknis jaringan, langkah apa yang harus kita lakukan agar 36 unit PC ini dapat saling terhubung dalam satu jaringan? 1. Kita bisa secara fisik memeriksa perangkat apakah mendukung untuk saling terhubung menggunakan media transmisi yang sama. Artinya, apakah komputernya ini akan menggunakan kabel atau wireless dan sebagainya, itu kita harus bisa tahu. Kedua, menghubungkan 12 PC ke jaringan baik via kabel atau wireless. Ketiga, memastikan mendapatkan IP address wireless berupa seperti basic routing, dikonfigurasi, misalnya dapat gateway, dapat DNS sebagainya, itu harus dipastikan sudah dapat kalau misalnya kita ingin saling terhubung atau setidaknya pengen ke internet gitu. Terakhir adalah kita bisa melakukan testing antar klien PC gitu. Selain itu, oh ya sebagai tambahan ya, saya lupa taruh sini, itu adalah memastikan bahwa bandwidthnya itu cukup untuk ke 36 unit ini. Kalau bandwidthnya ini sudah sesuai maka semuanya akan berjalan lancar. Namun kita juga harus punya PR bahwa bandwidthnya ini harus disesuaikan bahwa ke 36 unit ini atau PC ini dia sama rata mendapatkan bandwidth yang sama, jadi tidak ada yang diprioritaskan dan sebagainya gitu. Selanjutnya adalah analogi di mana suatu kafe memberikan fasilitas free wifi kepada customernya. Suatu saat para customer mengeluhkan kualitas kecepatan jaringan wifi yang lambat.
Anda sebagai penanggung jawab jaringan, langkah apa yang Anda lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Kalau saya lihat di sini, mereka itu lebih mengarahkan kita untuk memikirkan bagaimana manajemen bandwidth-nya. Bandwidth adalah kapasitas yang dapat digunakan pada kabel Ethernet agar dapat dilewati trafik paket data dengan maksimal tertentu. Pengertian lain dari bandwidth ini adalah jumlah konsumsi transfer data yang dihitung dalam satuan waktu bit per second atau bps. Nah, di sini bandwidth itu dianalogikan dengan sebagai jalan lebar yang akan dilalui. Sedangkan datanya itu masuki bandwidth tadi diibaratkan sebagai kendaraan yang melintas jalan tersebut. Semakin sedikit kendaraan yang lewat, maka lalu lintas akan semakin lancar. Kebalikannya, jika kendaraan yang lewat banyak, maka lalu lintas jalan tersebut akan tersandat. Semakin besar jalan bandwidth, maka akan semakin bagus juga kendaraan yang melaluinya. Maka tidak salah jika bandwidth menjadi pertimbangan pengguna jaringan internet, dikarenakan semakin besar bandwidth maka semakin cepat pertukaran data yang terjadi dan semakin banyak data yang dapat melalui dalam satu waktu. Kemudian analogi selanjutnya adalah dalam sebuah kasus terdapat dua komputer yang saling terkoneksi dengan switch unmanageable. Namun komputer satu tidak dapat terhubung dengan komputer dua. Sebutkan kemungkinan apa saja penyebab lost connection antara dua komputer tersebut. Nah, kalau di sini langsung saya jawab, satu, kita harus memastikan secara fisik tidak ada yang salah dengan kabel maupun perangkat jaringan yang digunakan. Kedua, proses routing belum dilalui, jadi harus dicek ulang apakah sudah ada proses routing atau belum. Ketiga, IP mungkin belum disesuaikan dengan network yang menghubungkan keduanya. Keempat, keduanya harus terhubung dalam jaringan network yang sama, net ID, dan dibedakan oleh host ID. Barulah nanti kita bisa memastikan dengan cara ping apakah masih lost connection atau tidak. Nah, yang terakhir adalah pengayaan. Jadi ini ada salah satu kasus di mana ada minimarket dengan 3 divisi, yaitu adalah keuangan, pemasaran, dan pelayanan. Dan ketiga divisi ini diatur bahwa divisi keuangan dan pemasaran berada dalam satu ruangan dengan masing-masing perangkat isinya menggunakan media transmisi kabel. Pada ruangan berbeda, divisi pelayanan memberikan layanan free wifi kepada customer, sehingga di divisi ini terdiri dari PC pelayanan untuk kasir pelayanan dan laptop atau smartphone customer dengan maksimal 16 perangkat yang terhubung. Perusahaan minimarket menyediakan ruangan server tempat satu server untuk memberikan layanan file dan printer sharing yang dapat diakses oleh semua perangkat milik minimarket dalam jaringan. Masing-masing ruangan mempunyai jaringan yang berbeda. Selain terdapat server, pada ruangan server juga terdapat perangkat router yang terkoneksi dengan jaringan internet. IP address publik yang diberikan kepada klien dari penyedia layanan internet ISP bersifat dinamis dengan gateway 123.15.323. Oleh karena itu, teman-teman diminta untuk menggambarkan desain topologi jaringan untuk minimarket tersebut, beserta dilengkapi dengan memberikan pengalaman IP address untuk tiap perangkat dengan memperhatikan kebutuhan dari penggunanya. Oke, mungkin itu dulu penjelasan dari saya, pembahasan singkat ya, karena saya berusaha untuk ringkas mungkin, karena rasanya tidak mungkin juga dibahas semua itu dalam satu video. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya, Ridwan signing out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.